Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tus zakata wa dzalika dinul qayyimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang berarti al-khaufu minal jalil, rasa takut kita terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wal amal bitanjil, beramal sebagaimana yang Allah contohkan dalam Al-Qur'an dan sunnahnya. Wasyukru ala jajil, bersyukur terhadap nikmat Allah. Berridha bil qalil, ridha terhadap yang sedikit. Dan takwa yang berarti wal istidadu li yaumir rahil, mempersiapkan diri kita untuk menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah, sebagaimana Allah telah berfirman di dalam ayatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum, sungguh yang mulia di sisi Allah di antara hambanya adalah mereka yang bertakwa kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadanya, baik itu ibadah mahduh maupun ibadah ghairu mahduh. Interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau ibadah interaksi sosial kita kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak usaha yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan juga ikhtiar, dan pada akhirnya adalah kepasangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal dalam hal ini. Bagaimana kita punya keinginan, punya cita-cita dan lain sebagainya, belum tentu doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Belum tentu usaha yang kita lakukan mendapatkan penghargaan, dan ikhtiar yang kita lakukan secara terus-menerus harus kita lakukan. Maka apabila hal itu sudah kita lakukan dengan semaksimal mungkin, dan sementara hasilnya tidak seperti apa yang kita harapkan, itulah yang disebut dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala itu, setidaknya kita harus mempunyai sikap yang diajarkan dalam agama. Yang pertama adalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, ikhlas itu di mana seseorang memberikan sesuatu kepada seorang yang lain dengan tangan kirinya, sementara tangan kirinya itu tidak mengetahuinya. Di dalam ajaran Islam, ikhlas itu setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah ikhlas bitauhid, ikhlas di dalam mentauhidkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mampu mengucapkan kalimat tauhid dengan benar, baik lisan dan jiwanya,
maka disebutkan mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke langit selama dia tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada ikhlas bil amal. Ikhlas dengan amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang kita lakukan dalam hal ini, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, usaha yang terus-menerus kita lakukan, ikhtiar dan tawakal yang kita lakukan selama ini, apakah itu niat kita karena linnasi atau karena lillahi ta'ala? Maka kembalikan kepada kita bagaimana keikhlasan di dalam beramal kita. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah karena lillahi ta'ala, karena bagaimana niat kita. Dalam hadis Nabi disebutkan, innamal a'malu binniyat wa innama likullin ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung daripada niat kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita sesuai dengan niat yang kita lakukan. Maka usaha kita, doa kita, ikhtiar kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilakukan karena lillahi ta'ala. Kemudian adalah ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang ikhlas inilah yang mampu menerima dan melaksanakan, mendirikan ibadah dengan benar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Allah perintahkan untuk beribadah kepadanya, yaitu orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agamanya, yaitu melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terhadap takdir Allah, terhadap doa kita, usaha kita, ikhtiar kita yang belum tercapai, maka pertama harus keikhlasan itu yang harus dilakukan. Setelah itu adalah kesabaran. Kesabaran dalam menghadapi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah belum mengabulkan doa kita, maka kita tetap sabar. Sabar di dalam hal ini, kemudian tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya. Itulah yang harus tetap kita lakukan, konsistensi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang konsisten di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 hal yang akan didapatkan. Dia tidak akan takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak pernah bersedih hati, dan dia akan mendapatkan janji-janji Allah, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar dalam kemaksiatan. Ketika doa kita, usaha kita, ikhtiar kita belum mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita lakukan adalah tetap kita untuk berjalan dalam koridor jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan melakukan kemaksiatan atau melakukan provokasi, perkataan, perilaku yang tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. Karena Islam mengajarkan bagaimana kita sabar di dalam kemaksiatan. Tidak boleh kita ketika doa itu tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berperilaku menzolimi dirinya atau berperilaku menzolimi orang lain. Itu tidak dibenarkan di dalam ajaran kita. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah, ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan salat dan sabar itu menjadikan penolong kita. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi apa? Ketika doa yang kita panjatkan sepanjang masa, usaha yang terus-menerus kita lakukan,
ikhtiar yang juga kita maksimalkan, maka Allah belum mengabulkan segala sesuatu itu, maka kita tetaplah untuk menjadi orang yang sabar. Kenapa? Karena Allah bersama dengan kita. Kesabaran inilah yang menjadikan seseorang itu akan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan berikan pahala kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang tak terhingga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menyikapi terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, sikap yang ketiga adalah selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi dalam diri kita ketika kita sudah melakukan yang namanya usaha tadi, doa tadi, ikhtiar tadi, ternyata kita tidak diterima, misalkan salah satu perguruan tinggi yang kita harapkan, atau hajat dan niat kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada sikap di dalam diri kita mengatakan bahwa Allah itu tidak cinta kepada kita, bahwa Allah itu membenci kepada kita, ataupun dan sebagainya, maka itu tidak dibenarkan di dalam agama. Kenapa? Karena Allah bersama dengan sangkaan hambanya. Anna inda dunya abdi bi. Allah bersama dengan sangkaan hambanya. Ketika doa kita, usaha kita, ikhtiar kita juga belum juga mendapatkan yang namanya ridha Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh menyangka terhadap sangkaan-sangkaan yang perilaku-perilaku yang jauh dari nilai-nilai agama, terutama menyangka tidak baik kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangka dengan tetap berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap yang ketiga, keempat dalam menghadapi takdir Allah itu adalah kepasrahan jiwa dan raga kita. Ketika kita sudah tadi itu bangun sepertiga malam untuk berdoa kepada Allah SWT terhadap cita-cita kita, keinginan kita, hajat kita, usaha sudah semaksimal mungkin kita lakukan, ikhtiar juga sudah kita lakukan, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan keinginan yang kita lakukan, maka kita pasrahkan jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu tidak terlepas dari takdir Allah. Bila kepasrahan jiwa dan raga ini sudah kita lakukan dengan benar, maka yang ada di dalam diri kita adalah ketenangan hati yang disebut dengan jiwa yang tenang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang yang diperintahkan oleh Allah SWT kembali kepada Allah, masuk ke dalam surganya Allah, masuk ke dalam hamba golongan orang-orang yang ahli ibadah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam menyikapi terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus harus kita lakukan sepanjang masa, sepanjang hayat kita, karena semuanya pasti punya rencana. Semuanya manusia pasti punya keinginan, semuanya kita pasti ingin kebaikan, semuanya kita ingin menjadi manusia yang beramal ma'ruf nahi munkar. Semuanya sudah kita lakukan, doa sudah kita panjatkan, usaha sudah maksimal, ikhtiar sudah kita lakukan, maka kemudian kita hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka lakukanlah dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dalam menjalani hal ini, dan kemudian kita tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya adalah bagaimana kita menanamkan diri kita untuk menjadikan jiwa raga kita yang tentram. Insya Allah itu akan menjadikan kepada kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu tugasnya adalah hanya berusaha, dan Allah lah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan. Al insanu bitakrir wallahu
bitakdir. Manusia berusaha dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah singkat pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perilaku-perilaku yang baik untuk menjemput takdir Allah dengan sebaik-baiknya. Tetap semangat karena tugas kita hanyalah berusaha. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة مسبكة بقدسه. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقراباته وأزواجه وذريته أجمعين. ورضي اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولا تذكروا الله جل أكبر. أقيم الصلاة.